Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cisat, balik lagi nih bersama kami dari kelompok 8 kelas 11 PPLG 3 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama ada Azhar Faris Santoso, yang kedua ada Destiorai Fatur Rahman, yang ketiga ada Kesa Nafila Ardianti, yang keempat ada Raffi Putra Sanjaya, yang kelima ada Tio Bagas Santoso, dan yang terakhir ada Zulfa Arwa Nasifa. Menurut kalian, di video kali ini kita bakal bahas apa nih? Yap, betul banget. Di video kali ini kita akan membahas tentang adab lebih tinggi daripada ilmu. Jadi, simak videonya sampai akhir ya Sobat Cisat. Nah, poin-poin yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu: yang pertama, ada pengertian adab lebih tinggi daripada ilmu. Yang kedua, ada ayat yang berkaitan dengan pentingnya menjaga adab dalam majelis. Terus, kita juga ada akibat jika memiliki ilmu tanpa adab. Yang keempat, ada mengapa adab lebih tinggi daripada ilmu. Dan yang terakhir, contoh penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian adab lebih tinggi daripada ilmu. Adab harus lebih tinggi daripada ilmu, berarti seseorang harus mengutamakan akhlak, sikap, dan juga tata krama yang baik dalam mencari maupun menggunakan ilmu. Ilmu yang disertai adab akan membawa manfaat dan juga keberkahan, sedangkan ilmu tanpa adab dapat kehilangan nilai kebaikannya. Hal ini sesuai dengan Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11 yang mengajarkan pentingnya menjaga adab dalam majlis dan menuntut ilmu, yang berbunyi: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila sujudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Yang artinya, hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majlis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Al-Mujadalah ayat 11. Melalui ayat tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan secara tersirat tentang betapa pentingnya umat muslim menaruh adab di atas ilmu, atau dalam kata lain menerapkan adab terlebih dahulu baru ilmu. Seseorang perlu mematuhi ketentuan atau aturan yang berlaku dalam sesuatu tempat atau kondisi sebagai bentuk adab atau akhlak baik. Ayat tersebut juga mengajarkan adab dalam majelis, yaitu menjaga suasana yang baik, saling menghargai, dan bertenggang rasa. Orang yang datang lebih awal sebaiknya duduk di depan, sedangkan yang datang terlambat hendaknya menerima keadaan dengan lapang dada.
Akibat jika kita memiliki ilmu tanpa adab. Yang pertama, kita menjadi sulit untuk menghargai orang lain. Orang yang memiliki ilmu tapi tidak memiliki adab biasanya akan sulit menghargai pendapat, perasaan, maupun usaha orang lain. Mereka cenderung merasa dirinya paling benar sehingga kurang memiliki sikap saling menghormati. Yang kedua, ada ilmu dapat disalahgunakan. Ilmu itu seharusnya digunakan untuk hal yang baik dan juga bermanfaat. Namun, tanpa adab, ilmu bisa disalahgunakan untuk merugikan orang lain, berbuat curang, atau menindas orang lain demi kepentingan pribadi. Akibat yang ketiga, dapat menimbulkan sikap sombong dan juga meremehkan orang lain. Seseorang yang berilmu tanpa adab dapat menjadi sombong karena merasa dirinya lebih pintar dibanding orang lain. Sikap ini membuatnya mudah meremehkan dan juga merendahkan orang di sekitarnya. Yang keempat, dari akibatnya itu ada sulit diterima dalam lingkungan sosial. Walaupun memiliki banyak ilmu, seseorang yang tidak memiliki adab biasanya akan sulit diterima di lingkungan sosial. Hal ini karena sikap dan juga perilakunya membuat orang lain merasa geram dan juga tidak nyaman. Alasan mengapa adab lebih tinggi daripada ilmu. Yang pertama, ilmu tanpa adab dapat membuat seseorang menjadi sombong. Yang kedua, adab yang baik membuat ilmu lebih bermanfaat bagi diri sendiri dan juga orang lain. Yang ketiga, orang yang berilmu dan juga beradab akan lebih dihargai oleh masyarakat. Dan yang terakhir, itu ada adab mencerminkan kepribadian seseorang. Selanjutnya, ada contoh penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, itu ada menghormati orang tua dan juga guru. Sebagai anak, kita harus menghormati orang tua dan juga guru, karena mereka telah berjasa dalam mendidik dan juga membimbing kita. Contohnya, dengan mendengarkan nasihat mereka, berbicara sopan, maupun menaati peraturan yang telah mereka berikan. Yang kedua, itu ada berbicara dengan sopan. Nah, adab juga dapat diterapkan melalui tata bicara nih teman-teman. Jadi, kita harus menggunakan kata-kata yang baik, tidak berkata kasar, dan juga menjaga nada bicara agar tidak menyinggung perasaan orang lain ya. Selanjutnya, yang ketiga, itu ada menghargai pendapat orang lain. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang pastinya memiliki pendapat yang berbeda-beda. Walaupun kita tidak setuju, kita tetap harus menghargai pendapat tersebut dan juga mendengarkannya dengan seksama. Selanjutnya, yang keempat, itu ada tidak meremehkan orang lain walaupun memiliki pengetahuan yang lebih banyak. Memiliki ilmu yang lebih banyak bukan berarti kita boleh merendahkan orang lain ya teman-teman. Justru ilmu itu harus membuat kita menjadi pribadi yang rendah hati dan juga mau membantu orang lain. Nah, yang terakhir, menggunakan ilmu untuk hal yang baik. Ilmu yang dimiliki sebaiknya kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, seperti membantu sesama, berbagi pengetahuan, atau melakukan kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, ilmu itu sangat penting ya teman-teman untuk kehidupan. Akan tetapi, adab menjadi dasar agar ilmu digunakan dengan benar. Seseorang yang memiliki ilmu tinggi dan adab yang baik akan memberikan manfaat bagi banyak orang. Ilmu membuat seseorang menjadi cerdas, sedangkan adab membuat seseorang menjadi mulia. Semoga apa yang tadi kami sampaikan dapat menambah wawasan dan juga membuat kita semua semakin sadar akan pentingnya menjaga adab dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam menuntut ilmu. Terima kasih buat Sobat Cisat yang sudah menonton video ini sampai akhir, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.